Nah, jadi memang bertani itu harus, kalau bahasa Jawanya itu temoto. Kita harus benar-benar mengukur kemampuan kita masing-masing. Kita tidak menggunakan nafsu, artinya keinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kami masih di Pondok Aksara. Tapi kami kali ini di atas Pondok Aksara, tepatnya ini di tempat budidaya porang. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak melihat di video di kanal YouTube yang lain untuk budidaya porang, di mana dimulai bulan awal Juli ini. Tepatnya kami ini mengambil video di pekan kedua bulan Juli 2022. Sudah banyak petani porang yang mulai membongkar umbi porangnya. Tapi mungkin jika teman-teman teliti, itu juga ada beberapa petani porang yang tidak membongkar umbi porangnya. Nah, bagaimana dengan Aksara Agro & Farm musim ini? Jadi ini teman-teman, saat ini di pekan kedua ya, di pekan kedua bulan Juli 2022, kami masih baru melanjutkan membersihkan rumput liar atau gulma yang berada di lahan porang kami ini. Nah, jadi kemarin kami baru membersihkan rumput liar di 2 petakan ini. Tak lain juga kita untuk silase, atau silase itu salah satu metode pakan kering untuk ternak kami, yaitu ternak kambing. Nah, kami saat ini melanjutkan lagi membersihkan gulma dengan mesin potong untuk kita masukkan ke karung, nanti kita proses ke silase stok pakan kering ternak kambing kami. Nah, inilah keuntungan dari pertanian dan peternakan terpadu. Di peternakan biasanya di saat mulai musim kemarau, menjelang musim kemarau, kita perlu menyediakan stok pakan, karena bagaimanapun juga akhir-akhir ini kita tidak bisa memprediksi kapan mulai dan kapan berakhir musim hujan dan musim kemarau. Nah, kembali lagi ke topik budidaya porang. Teman-teman di Aksara Agro & Farm ini, kita belum akan membongkar umbi porang kami di bulan Juli ini teman-teman. Jadi kami belum juga akan menjual umbi porang kami. Artinya kami di musim ini baru akan membongkar, insya Allah jika Allah mengizinkan, nanti di bulan Agustus. Di bulan Agustus September kita akan bongkar. Lalu kita akan perluas lagi lahan yang berada di kurang lebih sekitar 700 meter di atas Pondok Aksara Agro & Farm ini teman-teman. Nah, perluasan ini yang di sebelah sana kita juga akan perluasan untuk bibit katak teman-teman. Jadi untuk tahun ini kita belum akan memanen umbi untuk dijual ke pabrik, artinya sebagai umbi produksi, tapi kami baru memperluas lahan. Nah, umbi yang kami bongkar nantinya di sini, artinya di musim ini kita tetap akan membongkar lahan porang kami. Kita tidak akan mendiamkan lahan porang kami. Tujuannya agar lahan kami bisa digemburkan lagi setelah kita bongkar umbi porangnya. Setelah kita bongkar, kita tambahkan lagi pupuk padat atau fermentasi dari kotoran kambing, plus ditambah dengan sekam bakar teman-teman. Nah, stok sekam mentahnya sudah kami siapkan di karung-karung bawah pondok itu. Nah, tujuan kita bongkar per musim atau tiap musim itu biar lebih segar lagi. Artinya media tanah, media atau lahan ini lebih segar lagi, sehingga nanti pada saat pembesaran umbi di musim berikutnya itu lebih optimal teman-teman. Tapi itu juga pilihan. Banyak juga teman-teman kami pembudidaya porang yang tidak membongkar untuk 2 musim, bahkan 3 musim itu tidak dibongkar. Kembali lagi itu pilihan, tidak ada rumus yang pasti pada tiap petani, karena kita juga lihat kondisi lahan masing-masing, begitu pula tingkat keteduhan, meskipun ini lahannya terbuka. Tapi untuk daerah dari arah timur itu sinar mataharinya kurang. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat teman-teman, jadi tidak terlalu kaku dalam bertani itu. Nah, kemudian umbi yang setelah kami bongkar musim ini nanti, yang awalnya kita jarak tanam itu dari bibit katak super sekitar 15-20 cm, itu nanti umbi akan kita tanam di bedengan yang lebarnya ini 90 cm. Ini 90 cm. Per bedeng itu 90 cm, sedangkan saluran air atau galengan air itu 30 cm. Nanti tetap kita akan dengan bedengan lebar 90 cm. Cuman yang berbeda di sini nantinya rencana kami itu jarak umbi itu dalam 90 cm itu
hanya sekitar 2-3. Nanti kita melihat dari bibit umbi mini yang kami hasilkan. Jadi tidak jarak 20 cm, tapi minimal 30 cm teman-teman, jarak antar bibit umbi mini yang kami hasilkan dari kebun porang sini. Nah, itu yang perbedaan pertama, itu jarak tanamnya, yaitu yang kemarin kita dari bibit katak jarak tanam 15 cm dalam lebar bedengan 90 cm ini. Lalu untuk nanti musim berikutnya itu kita akan jarangkan lagi di jarak sekitar 30 cm. Perbedaan yang kedua, nantinya untuk ketinggian bedengan ini yang kemarin itu hanya sekitar 20 cm, nantinya kita akan ketinggiannya sekitar 40 cm. Karena kita melihat diameter dari bibit umbi mini dan kemudian faktor nanti pembesaran umbi mini ke umbi produksi itu kita lebih akomodir ketinggian bedengannya teman-teman. Seperti itu. Jadi semoga dengan simulasi tangan saya dengan bedengan yang di bawah itu lebih memudahkan yang dimaksud dengan ketinggian bedengan. Nah, kemudian yang ketiga itu nanti kita lebih lebih membuat semacam cadangan air, kita fungsikan juga yang di sana, toren itu, karena kita tidak tahu pada musim 2023 besok itu apakah musim kemarau itu lebih panjang dibandingkan musim hujan. Artinya kita juga perlu standby pengairan seperti itu. Jikalau dalam waktu 1 pekan lebih, apalagi sampai 2 pekan tidak turun hujan, kita sudah standby stok air. Itu pelajaran juga dari musim kemarin, tetapi di musim kemarin di sini itu dominan bibit katak. Nah, yang dimaksud tinggian itu ini teman-teman. Saya coba dekatkan bedengan yang di sini ya. Nah, ini kan hanya 20 cm ini teman-teman tingginya. Nah, ini jarak saluran air ini kedua bedengan ini 30 cm. Nah, jadi itu rencana dari kami dari Aksara Agro & Farm. Jadi teman-teman yang di tempat lain itu sudah banyak yang juga sudah panen, bahkan menjual umbi porangnya itu ke pabrik, bahkan sudah ada juga yang ini teman-teman diolah sendiri, dicacah, artinya dicacah, dibuat chip, lalu dijadikan pengeringan matahari, di bawah pengeringan sinar matahari. Itu ada juga seperti itu. Nah, tapi kami ini masih bertahap, artinya kami masih fokus di budidayanya, karena kami belum fokus di pengecipan, karena insya Allah musim ini kami fokus di perluasan lahan dulu teman-teman. Nah, jadi memang bertani itu harus, kalau bahasa Jawanya itu temoto. Kita harus benar-benar mengukur kemampuan kita masing-masing. Kita tidak menggunakan nafsu, artinya keinginan kita. Boleh jadi di awal kita menginginkan ABCD, tapi mohon diukur kembali apakah dari ABCD itu yang sesuai dengan kapasitas kemampuan kita saat ini itu yang mana. Harapannya dengan kita itu lebih temoto, lebih presisi mengukur kemampuan kita, itu kita lebih juga fokus nantinya meraih apa yang kita inginkan. Nah, kadang kita sebagai pemula tidak bisa dipungkiri juga kita menginginkan semua itu bisa kita kerjakan. Tetapi biasanya realitanya tidak akan optimal, tidak akan fokus seandainya kita itu hanya memusatkan perhatian ke satu demi satu terlebih dahulu. Nah, mungkin itu teman-teman cerita atau perkembangan dari kebun porang kami dan rencana kami ke depan dalam budidaya porang. Jadi jika teman-teman lihat di sini memang kami ada beberapa batang pohon cengkeh di sini. Singkat cerita, pohon cengkeh ini kemarin sudah kritis teman-teman. Sudah kritis, bisa dilihat dari batangnya. Dan daunnya ini bisa dilihat masih muda semua. Ini bisa dibilang sekitar 20 tahun tidak terawat. Tetapi dengan kita kemarin itu menanam porang, kita menghamparkan fermentasi kotoran kambing, itu keuntungan double. Alhamdulillah pohon cengkeh beberapa batang ini sudah kembali tumbuh daun muda. Nah, harapannya ya ini teman-teman, kita itu fokus di media tanahnya dulu, media lahannya dulu. Jadi kalau kita sudah fokus menyehatkan atau mengkondisikan lahan, insya Allah pertumbuhan tanaman yang lain selain porang itu juga akan mengikuti. Nah, ini juga bisa dilihat
batang yang sudah tua ini cengkeh, ya alhamdulillah teman, hijau lagi. Apalagi yang di belakang sana ada sekitar dua pohon cengkeh muda. Dulu sebelum kami budidaya jahe yang di dalam polybag itu juga tidak akan tumbuh alias akan mati karena itu baru muda usianya teman-teman. Tapi setelah kita budidaya jahe merah dengan polybag pun tidak di lahan langsung tanah, itu alhamdulillah pertumbuhan daunnya cengkeh itu sudah cukup bagus. Nah yang di depan itu juga seperti itu teman-teman. Nah itulah kita di sini memang tidak tidak menanam porang di satu lahan, tapi alhamdulillah kita tumpang sari juga ada tanaman sebelumnya yaitu beberapa pohon cengkeh ini teman-teman. Nah semoga liputan kami ini bisa bermanfaat dan jangan sampai ini untuk patokan rencana budidaya porang teman-teman di kebun sendiri, karena setiap petani, setiap kita dari masing-masing punya kondisi yang berbeda-beda, baik kondisi kita maupun lahan kita masing-masing. Terima kasih atas kesempatannya, semoga bisa membantu sedikit masukan dari kami untuk teman-teman rencana pertanian maupun peternakan, yaitu istilahnya pertanian terpadu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.